Hai sahabat Oki, apa kabar? Waduh, senang banget nih saya malam ini. Malam apa pagi? Apa sih ya? Pokoknya itulah kapanpun sahabat-sahabat Oki tonton, disitulah tepatnya. Hmm, Malam ini saya kembali kedatangan ada sahabat nih. Sahabat yang apa ya? Sebetulnya sahabat saya ini adalah seangkatannya sama adik saya sebetulnya. Tapi kami ketemu di waktu itu karena kami ikut di paduan suara dan ya yang kita ketemu di situ, kita ngobrol eh, dekat apa enggak tahu lah. Dekatnya itu sebagaimana artinya kita tanya aja kedekatan kami berdua, tapi yang pasti kami udah kayak kakak adik lah gitu. Yang beliau saat ini ada di sebuah sekolahan untuk menjadi seorang apa ya, apa bahasanya, mungkin sahabat bagi kalian-kaliannya atau anak-anak atau murid-murid sekolah tersebut. Dan ya nanti kita tanya apa sih bidang kerjanya dan background pendidikannya dan kenapa memilih itu. Ya, malam ini saya udah kedatangan Lindi. Hai Lindi, Hai Mas Oki, apa kabar Bu? baik-baik, sehat, puji Tuhan. Amin. Lin, kita ketemu di kur ya begitu ya? Iya, kita ketemu pertama kali di KUR ya kayaknya deh. Waktu masih zaman Mudika. Dika ya? Ini Mudika. udah kuliah berarti ya? Udah, kayaknya kita pas, aku masih SMA deh, aku udah gabung Oh, paduan masih suara. SMA ya? Kayaknya ya. Berarti saya yang kemudahan kalau gitu ya. Mas Oki selalu 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 berjiwa muda sih. Amin. Dan tadi saya nyinggung soal uh, pekerjaanmu di sebuah sekolah. Itu sebagai apa sih, Rin? Oke, aku di sebuah sekolah ini berprofesi sebagai school counselor Mhm. gitu. Di sana memang ada beberapa jenis counselor ya, Mhm. gitu. Dan aku spesifik menangani masalah-masalah pada anak dan remaja, Mhm. juga membantu orang tua murid, membantu guru-guru dalam menghadapi masalah apa namanya sosial emosional ya. Kita sebutnya Oh, sosial oke. emosional. Gitu. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan masalah psikologis, kemudian motivasi belajar, kemudian kesulitan-kesulitan dalam belajar Mhm. gitu, Mhm. kemudian juga masalah-masalah personal, masalah hubungan, masalah bagaimana caranya menemukan potensi diri, seperti itu sih, gitu Gitu. kira-kira. Berarti goalsnya dari apa yang dilakukan adalah untuk meningkatkan baik itu dari sisi prestasi maupun sisi sosial gitu ya. Betul, betul, betul sekali. Hmm. Wow, berarti dulunya psikologi. Bener banget nih, Mas Oki. Aku background-nya dari psikologi. Mhm. Kenapa milih itu? Maksudnya apa ya? Istilahnya kan orang yang biasanya milih psikologi itu berarti sudah punya panggilan diri untuk apa ya? Bahasa kasarnya dulu ada tempat sampah bagi orang-orang untuk bercerita. Ya kan? Biasanya gitu ya, ditanyain kenapa lo masuk psikologi? Karena gue jadi tempat curhat, Ya, ya. biasanya kan begitu. Ya, idealnya begitu yang sering atau stigmanya demikian lah di masyarakat, gitu ya. Tapi Benar-benar. Rini kenapa? Apakah benar itu atau ada sesuatu yang I love atau gue suka anak kecil atau gue suka apa ya menjadi memberikan suatu solving atau satu jalan keluar atau gimana? Pertanyaan yang bagus banget nih, Mas Oki. Karena apa ya? Menurut aku ketika kita memutuskan sesuatu ya, terutama dalam kaitannya dengan karir, harus Mhm. dimulai dulu dengan passion kan, Mhm. dengan passion gitu.
Memang bener ya ketika ditanyain kenapa sih lo masuk psikologi, ya karena gue jadi tempat curhat gitu, atau gue pengen menyembuhkan diri sendiri gitu kan biasanya gitu. Oh iya, psikologi itu ada dua ya, Rin. Kalau nggak jadi Kenapa? psikolog, jadi pasien ya. Iya, biasanya sebelum jadi psikolog jadi pasien dulu. Oh gitu ya. Oke, oke. Ya, gitu. Jadi dan memang aku dari dulu, dari semenjak kecil tuh seneng seneng apa ya, senang mengamati orang gitu ya, senang mengenal pribadi orang gitu kan, terus kenapa sih orang kayak gini, kenapa aku kayak gini gitu kan, jadi mencari tahu tentang diri sendiri gitu. Kemudian juga bagaimana caranya membangun hubungan yang baik sama orang, seperti itu. Aku senang untuk bantuin orang lain, senang untuk bersosialisasi dalam arti pelayanan, kemudian membantu gitu kan, seperti itu, taking care. Nah, hal-hal semacam itu sebenarnya berkaitan kan dengan kemampuan interpersonal. Betul. Gitu ya, kemampuan interpersonal. Dan sepertinya aku punya bakat di situ gitu. Aku punya passion juga di situ. Lalu juga aku merasa bahwa apa namanya, psikologi itu adalah ilmu untuk mengenal diri ya, karena kan itu mempelajari tentang perilaku, mempelajari tentang kepribadian manusia gitu kan. Gitu. Dan aku merasa bahwa aku pengen tahu diriku tuh seperti apa, kenapa aku bisa kayak gini. Itu dulu pertanyaan yang pertama kali muncul ya. Kenapa sih aku kayak gini gitu kan. Gitu. Terus ya itu masih zaman-zaman galau tuh, zaman remaja kan, kita mau milih jurusan gitu kan. Tapi terjawab nggak? Terjawab sih. Jawab. Terjawab. Puji Tuhan ya, terjawab. Ada yang masih belum terjawab loh. Oh ya, pastinya banyak. Dan masih mencari juga gitu kan. Kita betul. manusia kan dinamis dan kita terus berproses, berkembang, masalah tetap datang dan kita akan menghadapi tantangan. Jadi kita akan terus bertanya gitu kan, mencari jati diri, mencari aktualisasi diri ya, melakukan aktualisasi diri gitu. Kayak gitu sih. Dan dulu belum spesifik tuh pengen kerja di bidang HRD, pengen kerja sebagai guru atau di bidang anak-anak gitu, karena dulu kan belum ada bimbingan karir sedalam itu ya di zaman aku gitu kan. Gitu. Jadi satu-satunya hal yang membuat aku jadi tertarik masuk psikologi karena itu pertanyaan-pertanyaan tadi. Kenapa sih aku kayak gini? Apa yang menjadi latar belakangnya, bagaimana aku bisa menjadi diriku yang lebih baik, seperti itu. Dan apa yang bisa aku lakukan dengan diriku supaya bisa berkarya, bisa bekerja sesuai dengan apa yang aku suka gitu. Gitu sih Mas Oki. Tapi gini kan, kalau nggak salah Dini itu S1 selesai, terus sempat kerja ya. Ya, kerja dulu. Kerja terus mutusin untuk ambil S2 dan kerjaannya ditinggal. Benar. Itu kenapa? Kok maksud saya, masih gini, emang nggak bisa sambil dijalani dua-duanya, Win? Atau emang harus memilih karena apa ya, load dari S2-nya ini yang sangat-sangat banyak atau sangat-sangat berat sehingga ya you must choose which one gitu, atau gimana? Ya, jadi aku cerita sedikit nih perjalanan menemukan passionku yang sebenarnya gitu kan. Gitu. Jadi setelah S1 tuh aku kerja di bidang human resource gitu kan, recruiting orang, terus ya lebih ke rekrutmen sih sebenarnya. Dan setelah dijalani beberapa bulan, ternyata aku ngerasa ini bukan tempatku gitu kan. This is not my passion. Walaupun itu berhubungan dengan psikologi, ngetes, mencari tahu tentang orang, itu bukan passionku gitu. Dan puji Tuhan aku ketemu dengan teman gitu kan, teman yang nawarin, kamu nggak kerja di sekolahan. Tapi aku tuh nggak punya background itu, pendidikan. It's okay, coba aja gitu kan, sebagai counselor. Oke, aku coba apply dan diterima gitu. Cuman karena aku belum punya pengalaman sebagai counselor, ya udah aku jadi guru dulu dan aku menjadi guru TK saat itu. Oke, nice. Gitu. Jadi jomplang ya dari yang
perusahaan gitu kan? Enggak lah. Enggak ya? Enggak lah. Maksudnya iya, emang kalau dia dari sisi yang ditanganin jomplang, Mm-mm. tapi kesulitannya sama. Ya nggak sih? Mm-mm. Ngadepin anak TK. Mm-mm. Kan kalau jadi guru TK itu kan jadi sahabat, jadi orang yang selalu ada di sebelah dia ketika muridmu ada sorry ya BAB segala macam, Mm-mm. kan kamu yang akan nemenin dia ke WC, Ya, benar. ya kan? Mm-mm. Mm-mm. Kesulitannya sama, tapi passionnya pasti puas dong. Benar, benar, benar. Lanjut, Benar lanjut. banget. Mm-mm. Iya, benar banget, Mas Oki. Nah, di situ aku sebenarnya ragu-ragu karena aku Hmm. bukan orang yang mudah buat apa namanya ekspresif gitu kan. Iya. Orangnya Hmm. kaku banget dulu kan. Tapi karena aku suka belajar, aku Hmm. belajar untuk bagaimana menghadapi anak-anak. Akhirnya aku menemukan passionku. Wah, ternyata aku suka ya dunia anak-anak gitu. Terus melihat perkembangan mereka dari awal bulan tahun ajaran baru sampai Hmm. akhirnya mereka setahun, perkembangannya banyak banget dan itu amazing gitu loh. Itu yang bikin aku sangat amazed dan aku jadi mengenal berbagai kesulitan gitu ya, baik dari anak-anak itu sendiri maupun dari orang tua yang menghadapi gitu kan. Jadi aku ngerasa wah ini hal yang perlu aku bantu gitu kan. Aku pengen bisa membantu mereka, bener punya punya keinginan untuk bisa melihat anak ini berkembang dengan baik gitu, Iya. memaksimalkan potensi mereka. Masalahnya saat itu aku belum psikolog gitu kan, Oke. belum bisa mendiagnosa, belum belum dalam gitu loh Hmm. ilmu Hmm. ilmu diagnostiknya. Sedangkan ketika kita ingin membantu anak-anak yang memiliki isu-isu perkembangan, kesulitan belajar, kita juga perlu punya pengalaman dan pengetahuan tentang psikologi perkembangan anak, Hmm. pendidikan anak gitu Hmm. kan. Dan itulah yang membuat aku merasa aku harus sekolah lagi gitu. Aku harus jadi psikolog, tidak hanya sekedar menjadi sarjana psikologi aja. Seperti itu. Nah, setelah 3 tahun ya aku alamin itu, 3 tahun sebagai guru TK, dan rasanya kok setengah-setengah banget nih. Aku tahu nih apa yang perlu kulakukan, tapi aku nggak tahu sistemnya gimana, caranya, strukturnya seperti apa. Dan akhirnya aku ngambil profesi psikologi, Hmm. profesi pendidikan psikologi Anak. anak dan remaja Oke. gitu. Dan memang apa namanya kurikulumnya tuh membuat requirement-nya adalah kita harus full time Hmm. gitu. Jadi nggak bisa sambil kerja, nggak bisa disambi gitu. Jadi memang harus full time Ini gitu. menarik sih, menurut saya menarik karena begini loh sahabat Oki. Dunia psikologi yang tadinya saya pikir setelah S1 selesai kita mendapatkan gelar SPSI itu ya. Mm-mm. SPSI. SPSI, bukan PSSI ya. Itu kita bisa berpraktek, kita bisa udah punya apa ya prioritas kita mau kemana. Ternyata belum ya. Harus S2 lagi ya untuk lebih lebih tajam ya ternyata ya. Ya, benar Mas Oki. Tapi memang tergantung dari pilihan kita ya. Kalau memang Hmm. kita memilih untuk benar-benar mendalami sampai kita bisa mendiagnosa, membuat solusi, memberikan intervensi, memang kita harus menjadi psikolog gitu. Hmm. Kita nggak bisa memberikan intervensi, tidak bisa mendiagnosa tanpa adanya uh, apa namanya tuh profesi, tanpa adanya Oke. profesi Oke. psikolog itu. Tapi kalau memang udah menjadi sarjana psikologi, Hmm. tapi pengen spesialisasinya di misalnya di human resource, Itu bisa. uh, kayak gitu ya, pengalaman Hmm. organisasi, apa Hmm. namanya Hmm. Iya. ya itulah tadi ya. Hmm. Mungkin kita nggak perlu jadi psikolog, tapi lebih spesialisasinya di bidang itu gitu kan. Hmm. Gitu. Jadi tergantung pilihan ya, tergantung apa yang kita mau gitu kan. Berarti kalau sekarang ini dibuka praktek sendiri pun udah boleh dong.
sudah boleh gitu. Ada keinginan untuk itu? Pengen sih in the future aku pengen bisa independen sebenarnya. Menarik. Gitu. Menarik. Karena ya passionku juga itu sebetulnya. Passionku Gitu ya. juga dari dulu psikologi, cuman belum kesampaian. Mungkin nanti habis ini ya kalau Tuhan ngasih izin untuk semuanya ya, bukan cuma bicara rezeki atau kesempatan, bukan, tapi whole things, mungkin aku akan ambil S1 psikologi. Cuman tantangannya apa sih, Rin? Maksudnya gini, kita balik lagi ke zaman era kamu kuliah ya. Kuliah itu tantangan terbesar dalam mempelajari psikologi buat, tentu beda buat Lindi dengan buat saya, karena saya kan tunanetra ya. Walaupun ada beberapa sahabat saya juga yang lulusan psikologi juga ada gitu, ada enggak. Dan apakah dalam mempersiapkan tadi kalau kita bicara goals atau berbicara adalah ada teori, ada praktek, terus ada tolak ukur, ada alat ukur atau alat apapun itu, memang sangat sulit ya untuk membuatnya. Dan artian apakah kami yang tunanetra ini bisa untuk melakukan itu? Mas Oki, sebentar sebelum aku menjawab, boleh nggak aku keluar sebentar karena ada tamu kayaknya. Aku pause ya. Boleh. Ya, ya. Oke, baik lagi, maaf ya tadi ada sedikit ya yang harus kita kerjakan. Oke, Lindi, gimana? Oke, sebenarnya bagus banget ya Mas Oki punya keinginan yang kuat, keinginan yang besar untuk belajar, dan senang banget ya dengarnya bahwa Mas Oki punya passion juga di bidang psikologi, mengenal manusia seperti apa. Dan jawabannya ya sangat bisa gitu, sangat bisa untuk belajar ilmu psikologi. Untuk teman-teman yang tunanetra, kemungkinannya juga menurut aku besar gitu. Karena di ilmu psikologi itu sendiri kan bidangnya luas ya gitu. Ada banyak hal yang bisa dipelajari, dan kita bisa memilih bagian mana yang mau kita dalamin gitu, yang menjadi spesialisasi gitu. Oke, good. Lin, balik lagi ke pekerjaan, ke apa yang kamu lakukan di sekolah tersebut ya. Itu kan tadi kan ini bicaranya soal gimana cara menemukan semuanya, mulai dari meningkatkan prestasi maupun hubungan sosial, baik itu antar teman dan juga dengan guru dan orang tua. Berarti kan itu terkait sama mental ya, mental dari si siswa tersebut ya. Pernah nggak sih dalam satu momen atau satu hari gitu, misalkan tiba-tiba ada murid ini mungkin antara SD atau SMA, SD yang kebingungan, mereka apalagi masih kelas 1 ya, kelas 1 itu kan baru awal gitu kan, gimana caranya tiba-tiba aku kok harus sekolah, aku kok di sini gitu, terus tiba-tiba nggak mau belajar atau nggak mau dengerin apa yang disampaikan gurunya. Atau kalau anak yang sudah SMA tiba-tiba lagi putus dengan pacarnya, tiba-tiba jadi yang apa ya, hubungannya nggak baik, itu apakah murni karena mentalnya nggak siap atau kan apa, Lid? Pertanyaan yang sangat bagus ya Mas Oki gitu, dan inilah kenapa belajar psikologi itu akan membantu kita untuk mengenal dari mana sih faktor-faktor yang membuat seseorang tuh menghadapi satu masalah gitu. Nah, kita perlu pahami gitu ya, ketika kita menghadapi masalah itu ada berbagai macam faktor. Sama halnya dengan kita punya kepribadian, kemampuan, itu juga dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu faktor dari diri sendiri gitu ya, atau itu nature, dan juga faktor dari lingkungan atau nurture gitu. Jadi lingkungan itu termasuk keluarga, kemudian lingkungan secara keseluruhan gitu, kemudian pola asuh seperti itu, kemudian cara
apa hal-hal yang kita dapatkan dari lingkungan, yang kita pelajari gitu ya, dari informasi yang kita dapatkan gitu. Nah, ketika anak misalnya tadi ya, anak tidak mau sekolah gitu, nah kita perlu cari tahu dulu tuh biasanya dari sisi si anaknya ada apa gitu ya pada hari itu, di hari misalnya hari pertama gitu ya, kenapa gitu, kenapa dia nggak mau gitu kan, apa yang membuat dia tidak nyaman, kemudian apa yang dia rasakan gitu, ketidaknyamanannya tuh seperti apa sih gitu, apa yang bikin dia nggak mau sekolah, apa yang dia lihat sesuatu yang membuat dia nggak seneng gitu kan, seperti itu. Kemudian kita juga perlu konfirmasi ke orang tuanya gitu kan, ada apa di rumah, apa yang sudah orang tua persiapkan untuk membantu anak ini mempersiapkan diri menghadapi sekolah gitu kan, karena mungkin itu sesuatu yang baru seperti itu. Lalu kita juga ngelihat kondisi di kelas seperti apa, lingkungan di kelasnya apakah terlalu ribut, terlalu rame, atau mungkin terlalu sepi, atau mungkin sesuatu yang asing banget buat dia dulunya waktu TK mungkin situasi kelasnya tidak seperti itu gitu kan. Sekarang situasinya baru, atau mungkin dari gurunya juga bisa gitu kan. Apakah gurunya pendekatannya kurang pas, atau masih perlu dideketin lagi. Jadi berbagai macam faktor bisa terjadi gitu kan. Nah, itu yang perlu kita lakukan tuh untuk mengetahui masalah pada seorang anak gitu. Sama halnya juga dengan anak remaja gitu ya, anak remaja misalnya putus hubungan gitu, putus pacaran gitu kan, terus ya kita juga perlu cari tahu dulu, membantu mereka. Kalau anak-anak yang sudah remaja akan lebih kita akan lebih mudah untuk mengarahkan untuk mereka memahami perasaan mereka sendiri gitu. Oh, oke. Gitu. Jadi hanya mereka soal mindset aja ya, Lin? Ya. Tapi tadi menarik, ada satu kalimat kata di Rini Basun bilang, mungkin karena kelasnya terlalu sepi. Itu menarik buat saya, karena ya pada umumnya kelas kan diminta untuk sepi. Atau minim dari keributan loh ya. Gitu. Tapi kalau dinilai terlalu sepi, kan unik sih. Gimana ya? Itu pasti ada sih, nggak biasa, apalagi orang teman anak-anak yang biasanya hiperaktif, ketika dapat yang terlalu hening ya dia akan protes juga gitu ya, dia akan berontak juga gitu. Berarti dengan kata lain di sini Lindi hampir mengenal masing-masing murid dan orang tuanya, atau perlu banget sebagai counselor, kita perlu mengenal murid-murid kita, kemudian orang tua muridnya, karakteristik mereka, potensi mereka seperti apa gitu, sehingga makanya kenapa ada ini ya, screening test di awal. Gitu, untuk anak-anak yang baru mau masuk ke sekolah tersebut gitu ya, kita adakan screening test gunanya untuk mengetahui kepribadian mereka at least secara general gitu kan. Kita melihat seperti apa sih, bagaimana dia belajar, kemudian bagaimana menghadapi masalah, situasi, dan mungkin memang belum bisa yang terlalu dalam ya, karena kan butuh waktu gitu kan, tapi at least kita tahu dulu background-nya seperti apa, mengenal orang tuanya juga, apakah nih orang tua yang bisa didekati, pendekatannya lebih mudah atau pendekatan yang lebih yang perlu lebih banyak pendekatan gitu kan, gitu. Kemudian juga setelah mereka masuk pun kita juga perlu screening juga gitu kan, kondisi mereka saat itu bagaimana nih di awal 1 minggu di awal tahun ajaran baru tuh, kondisi mereka seperti apa, kondisi mentalnya gitu kan. Kita perlu melihat, kita observasi, kemudian kita ajak interaksi. Kalau perlu diadakan asesmen tambahan ya kita adakan untuk anak-anak tertentu gitu. Wow, berarti intinya bukan mencari bibit unggul, tetapi bagaimana menciptakan murid-murid yang sesuai dengan apa yang diinginkan.
Gitu, gitu nggak? Bisa saya bilang gitu nggak? Membentuk murid sesuai dengan diinginkan mungkin lebih ke ini ya, kita kita tugas utamanya adalah mengetahui potensi mereka Oh, oke. gitu. Potensi mereka, kemudian strengths gitu ya, strengths yang mereka punya apa, lalu area of improvement apa yang mereka mereka perlu kembangkan gitu kan, hal-hal yang masih mereka perlu kembangkan gitu, karena setiap orang tua kan punya tujuan dan sekolah juga punya visi dan misi. Kita akan berusaha untuk bisa memblend itu ya, blending antara visi dan misi sekolah dengan orang tua gitu kan, orang tua dan anak kalau udah yang remaja dengan keinginan remajanya itu sendiri gitu ya, mereka goals-nya ke depan mau apa sih, setelah lulus mau ngapain, misalnya seperti itu. Berarti gitu. bisa dibilang Lindi bekerja di sebuah sekolah internasional. Iya, betul. Kenapa gitu Mas Oki? Kenapa langsung menyimpulkan gitu? Karena apa ya istilahnya, ya kita ya, sahabat Oki, saya sama Lindi ini dari alumni yang sama, SMA-nya. SMP dan SMA-nya alumni sama, SD-nya enggak tentunya saya, karena SD-nya saya di luar kota. Tadi saya bilang Lindi ini ada angkatannya adik saya. Di sekolah kita itu nggak ada begini. Iya ya, benar. Akuilah, ya kan? Ujung-ujungnya apa yang kita lakukan? Kelas 3, paling ada tes banat bakat dan minat, ya kan? Itu toh, gitu loh. Benar. Itu benar. pun bukan sebagai acuan untuk kita masuk kuliah hasilnya. Nah, masih ingat nggak ini? Tes banat itu hasilnya apa? 3 biasanya. Apa ya? Kayaknya gue udah lupa deh. Ya? dan aku nggak begitu mengikuti saran itu ternyata. Sama. Gitu. Padahal saat ini, dulu saya cuma ingat 2. Yang satunya saya lupa. Yang kedua itu adalah satu jadi perawat, satu lagi jadi penyiar. Oh, oke. Saya masuk ekonomi, nggak ngikutin itu. Nyatanya hari ini saya podcast jadi penyiar. Perawat itu, kalau itu tidak bisa diartikan secara harfiah doang loh. Betul. Ya Itu kan? yang saya lupa. Gitu. Betul. Perawat itu bukan berarti harus jadi suster atau sesuatu bagian dari rumah sakit. Enggak sih. Itu yang saya lupa. Oke, Rin. Balik lagi ke, bukan balik sih, hubungannya nih ya. Saya itu punya banyak sahabat-sahabat tunanetra yang ya, ketika mereka itu adalah tunanetra dewasa, notabene usia berapapun, pokoknya dewasa hitungannya, yang tadinya udah bisa sempat melihat dunia, keindahan dunia, alam, gunung, mata uang, tempat-tempat indah, perempuan cantik, pria-pria ganteng, walaupun nggak six pack ya, karena kalau ganteng six pack agak dicurigai. Jadi, apa? Pria ganteng gitu ya. Terus tiba-tiba hilang. Ketika itu hilang atau tiba menjadi gelap gitu ya, menjadi tunanetra total, itu ada yang sampai benar-benar nggak mau keluar rumah, nggak mau ketemu siapa-siapa, dan kami cukup sulit untuk membawanya lagi keluar. Karena gini, prinsip kami adalah menjadi tunanetra itu bukan akhir gitu. Kan banyak yang menganggap jadi tunanetra ya udah selesai loh gitu, di rumah aja, nggak usah ngapain gitu ya. Enggak. Dan ini salah satu tujuan saya untuk bikin podcast ini, video ini, walaupun dengan Zoom gitu ya, ingin berbagi sama teman-teman gitu, sama sahabat-sahabat saya gitu, bahwa mental itu memang ada. Ya, Dini, setuju ya? Mental itu memang ada. Tapi yang nentuin mental itu naik turun bukan keadaan sekitar. Kita, ya kan? Pertama kita dulu yang nentuin itu. Kayak tadi,
saya tanya soal anak SMA yang tiba-tiba berubah ketika putus cinta, itu kan mentalnya dia yang buat. Dia membuat seolah ketika dia udah putus dari pacar yang itu is over gitu, is selesai gitu, murung jadi segala macam gitu. Nah, kasih kami trik atau kasih kami info sederhana aja, nggak perlu yang rumit, nggak perlu yang ya dengan teori A B C D E yang dipelajari di sekolah ya di kampus gitu. Tapi hal apa sih yang pertama kali harus diangkat ketika kita mengalami mental yang lagi ngedrop? Ya, ya. Ya, ini hal yang sangat challenging ya. Menghadapi kehilangan kan sebenarnya ya, teman-teman tunanetra itu. Kehilangan akan dunia yang tadinya yang mereka bisa mereka lihat, bisa mereka rasakan gitu kan. Ada kelengkapan dalam diri mereka terus tiba-tiba hilang gitu kan. Itu kan suatu kehilangan gitu, satu grieving ya. Dan menghadapi grieving itu kan butuh proses yang panjang, proses yang perlu banyak perjuangan, perlu banyak usaha, dan hal yang sangat tidak mudah, terutama untuk teman-teman tunanetra yang sudah dewasa ya, karena kan tadinya ada terus kemudian menjadi tidak ada gitu kan, itu kan sesuatu yang sangat berat gitu. Hal yang perlu kita lakukan memang pertama adalah membangun awareness gitu ya, self awareness gitu. Jadi kita perlu memahami, perlu menyadari perasaan yang kita hadapi saat ini sedang apa gitu. Apakah perasaan yang perasaan kehilangan, pastinya kan yang perasaan kehilangan gitu. Dan kita akui saja gitu bahwa saya kehilangan, saya merasa dunia yang saya miliki hilang, saya merasa tidak berdaya gitu kan. Hal-hal semacam itu sangat perlu diungkapkan gitu. Dan proses untuk aware dengan perasaan-perasaan itu biasanya akan butuh waktu yang panjang gitu kan. Kita mulai dari yang marah dulu gitu kan, marah dengan diri sendiri gitu kan, marah terus mungkin akhirnya jadi menyalahkan lingkungan, menyalahkan diri sendiri, seperti itu. Dan kita mungkin juga jadi istilahnya bargaining gitu kan, sama Tuhan gitu kan. Tuhan, kenapa sih aku kenapa aku menghadapi ini, dan itu hal yang akan dilewati gitu oleh orang-orang yang mengalami kehilangan gitu. Seperti itu. Dan bahkan ada yang sampai depresi, sampai ngerasa aku tuh udah nggak berdaya, nggak ada gunanya hidup di dunia ini gitu kan. Itu perlu diakui. Dan dalam proses mengakui perasaan-perasaan kita, memahami perasaan kita, orang perlu didampingi. Seperti itu. Perlu pendampingan gitu. Kita nggak bisa menyelesaikan masalah kita sendiri, walaupun pada akhirnya semua tergantung dari faktor kita ya, dari diri kita, apakah kita mau untuk bangkit atau tidak, tapi kita sangat butuh dukungan dari orang di sekitar gitu. Dan orang-orang di sekitar ketika mereka tahu bahwa teman-teman itu sedang menghadapi situasi anger tadi gitu ya, kemarahan, kesedihan yang mendalam, kehilangan, yang bisa dilakukan adalah semacam memeluk mereka gitu, bukan untuk memberikan nasihat tapi memeluk gitu ya, memberikan pelukan, memberikan penerimaan gitu, memberikan comfort gitu, bahwa aku tahu kamu menghadapi situasi yang sulit gitu, keluarin aja. Itulah yang perlu yang diperlukan oleh teman-teman gitu, sesuatu orang-orang lingkungan yang bisa menerima kehilangan mereka gitu. Nah, dengan seperti itu teman-teman juga jadi
jadi bisa mengekspresikan. Ketika sudah bisa mengekspresikan, kita akan menjadi lebih lega ya, walaupun nanti akan naik turun nih, akan ada masa-masanya menghadapi situasi yang sama lagi gitu loh, masih terus marah atau masih sedih gitu kan, walaupun sudah bercerita atau sudah mengungkapin, tetap itu akan berulang gitu, tergantung dari tadi ya faktor-faktor nurture ataupun nature dari seseorang gitu. Nah kemudian kita perlu tuh dibantu gitu kan, dibantu sama orang-orang di sekitar, kalau perlu ada profesional gitu ya, psikolog yang bisa mendampingi supaya mereka bisa lebih mudah untuk menyadari dan diberikan arahan, diberikan bimbingan gitu. Kondisi kamu sekarang sedang seperti ini, apa yang perlu dilakukan gitu kan, dan itu prosesnya akan butuh waktu. Nah itu proses pertama tuh Mas Oki. Panjang pertama ini. Panjang ya. Jadi gini sahabat lagi, jadi itu nomor satu. Sebetulnya jawaban yang dikasih atau apa yang disampaikan, sebenarnya intinya bukan hanya untuk kami tunanetra, tapi untuk semua ya Lin ya. Ketika sedang mengalami mental drop ya tentu tadi langkah pertama yang harus dilakukan mencari bantuan gitu ya intinya ya. Ya betul. Sebelum mencari bantuan, ada orang-orang yang nggak berdaya akhirnya ya, nggak berdaya gitu kan. Jadi kita perlu ngakuin diri sendiri dulu. Gitu. Oke, nomor 2. Nomor 2. Jadi setelah kita punya proses pengakuan terhadap perasaan kita, mengenal perasaan kita, yang kedua adalah lanjutkan gitu ya proses curhat tadi gitu ya. Kemudian lambat laun kita akan lebih terbuka gitu pikirannya ketika kita sering mengekspresikan, walaupun mungkin caranya beda-beda ya. Ada yang nggak suka ngomong gitu kan, yang lebih senang untuk menyimpan. Mungkin dengan cara cerita dengan 1 orang, 1-2 orang aja udah cukup. Yes. Cerita 1-2 kali juga udah cukup buat mereka, dan sisanya misalnya mendengarkan podcast atau mendengarkan kata-kata motivasi gitu ya. Sebagai healing gitu. ya. Healing, betul. Healing tuh sebenarnya kan proses menerima ya. Proses penerimaan juga gitu kan salah satunya. Kalau kayak aku nggak gitu suka ngomong ya, nggak gitu suka cerita. Jadi melihat kata-kata motivasi itu membantu sekali gitu. Menulis jurnal atau kalau orang-orang yang suka ngomong mungkin bisa bikin voice note gitu atau cerita gitu kan. Aku tuh baru mau ngomong tadi sebetulnya. Pasti dibilang ke 1-2 orang cukup. Ya itu Lindi zaman dulu. Ya kan? Itu Lindi zaman dulu begitu. Gak banyak loh yang diceritain, cuman sekali ketemu 1 orang udah klop gitu. ya kita observer. Aku observer, dia observer. Dah. Iya, Mas Oki tahu banget ya aku kayak gimana ya. Tapi hebat loh, kamu nulisnya jurnal loh. Kenapa Mas Oki? Kamu nulisnya sebuah jurnal. Sebuah jurnal. Nulis jurnal itu kan ya entah jurnal dalam arti yang ringan sampai arti yang berat kan ada tata caranya. Benar. Ya, karena aku nggak gitu suka ngomong, tapi aku suka nulis ya. Jadi aku nulis gitu kan. Aku nulis gitu. Tapi ada juga kan orang-orang yang nggak suka nulis, tapi lebih suka ngomong. Ya udah ngomong aja gitu kan. Yang penting udah mengekspresikan gitu ya. Mau nangis terus nangis berhari-hari atau nangis terus nangis berhenti terus minggu depannya keinget lagi dan nangis lagi gitu. It's okay gitu. Yang penting kita keluarin dulu tuh semua hal yang jadi penghalang atau sesuatu yang kita
merasa nyesek tuh dikeluarkan dulu gitu. Dan dengan itu kita akan dapat insight, pikiran kita ketika kita ada dalam kondisi yang relax, kita akan lebih mudah untuk berpikir. Gitu. Itu kuncinya juga gitu. Supaya kita bisa relax tadi, ekspresikan semuanya. Ketika kita sudah di tahap yang kayaknya gue udah bisa mikir nih, gue udah mulai bisa terbuka nih gitu, mulai cari tahu gitu kan, ngobrol sama orang, apa sih yang bisa gue lakukan gitu. Pertama untuk mengobati rasa kehilangan itu gitu kan. Yang kedua adalah bagaimana gue bisa survive gitu kan, karena kan waktu terus berjalan, kita harus hidup terus kan. Bagaimana caranya kita bisa survive? Survive nggak perlu yang jangka panjang deh mikirnya, nggak perlu sampai yang tahun ini gue mau ngapain gitu. It's too overwhelming gitu kan untuk dipikirin. Jadi pikirin aja untuk besok apa yang bisa gue lakukan hari ini untuk survive gitu. Hari ini kita mau ngapain ya? Apa yang bisa gue lakukan gitu? Misalnya, oke, aku mau menata diri dengan bangun pagi, kemudian gerak badan gitu kan, atau coba untuk berjalan beberapa langkah ke tempat yang mungkin agak sulit untuk kita jangkau gitu kan, atau kita pengen mengeksplor sesuatu di rumah dulu gitu. Mulai dari situ aja dulu gitu. Rutinitas itu dibangun gitu ya, terus sampai akhirnya itu menjadi habit gitu, menjadi habit baru dari kita gitu kan. Aku jadi ingat Mas Oki, kalau boleh share sedikit. Boleh. Aku sempat baca buku judulnya Atomic Habits. Atomic Habits. Pernah dengar nggak? Lupa ingat. Itu buku yang menurut aku bagus banget ya, karena buku yang praktikal gitu. Jadi instead of kita membangun goals yang terlalu tinggi gitu ya, terlalu jauh, kita dibantu untuk membentuk habits yang kecil-kecil gitu. Oh, oke. Habits yang kecil-kecil. Atomic berarti iya. Oke. Atomic habits gitu. Dan awalnya adalah kita untuk bisa mencapai sesuatu yang kita inginkan, kita memfokuskan pada goals-nya, tapi identitas kita. Kamu pengen punya identitas diri yang seperti apa? Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gitu. Menarik banget, Mas. Menarik banget gitu. Identitas diri sama proses sama nggak? Identitas diri sama proses itu menentukan bagaimana kita menemukan identitas diri yang baru. Untuk mencapai goals itu? Benar. Gitu. Selama ini kan kita hanya berfokus pada proses untuk mencapai suatu tujuan. Ya kan? Tapi saat dalam proses itu, emang saya pribadi, saya menghargai proses. Saya tidak peduli hasil. Prosesnya dulu yang penting. Ketika proses itu benar, hasil pasti benar. Nggak ada proses salah, hasil benar. Jarang terjadi. Tapi yang kita lupain adalah proses itu, tadi saya baru paham bahwa sering lupa akan identitas kita. Ya. Keren. Benar. Punya soft copy-nya? Ada good news nih. Aku nggak baca bukunya langsung ya, tapi aku dengerin di Spotify. Oh ya, ada? Ada audio. Ya, ada audiobooks-nya ada. Oh, nanti kirim WA ya. Boleh. Nanti aku cantumin di deskripsi. Kalau ini boleh, ada sosial media juga nanti aku cantumin. Kalau memang ada yang pengen ngobrol atau pengen mengenali diri lanjut, boleh ya? Boleh banget. Itu keren loh. Maksudnya, iya sih, kadang-kadang kita suka lupa siapa sih kita. Bukan status sosial, bukan apa-apa, tapi kita ini, sorry ya kalau saya salah nangkep ya, tapi yang jelas saya cuma nangkepnya adalah kita di satu judul film itu yang benar ya, Who Am I? Tahu ya film Jackie Chan, Jackie Chan, Who Am I? Ya kita ini siapa sih? Gitu, sampai bisa dirubah oleh satu proses untuk mencapai satu tujuan.
Wow, itu Betul. keren, itu keren. Nanti aku cari Spotify-nya. Ih, menarik, menarik. Thank you. Bagus Lanjut, sih. lanjut ya. Masih ada waktu? Masih, 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 Oke. masih banget, Mas. Dan menariknya adalah identitas baru ya. Jadi Hmm, kita selama ini selalu berfokus sama goals. betul. Um, aku pengen, misalnya contohnya ya, ini yang aku juga tanamkan ke murid-muridku gitu kan. Hmm, Aku pengen bisa dapet A stars gitu kan, atau yes. pengen masuk ke Ivy League universities gitu kan. Hmm, hmm, Oke, tapi kamu lupa gitu. Kamu pengen menjadi orang yang seperti apa sih sebenarnya? Itu yang harus kamu tentukan dulu gitu. Kamu pengen jadi pribadi yang seperti apa gitu. Dan akhirnya bermunculan tuh murid-murid bilang, aku pengen menjadi orang yang lebih independen, hmm, lebih talkative, punya communication skills yang bagus. Oke, hmm, hmm, oke, bagus kalau kamu punya keinginan seperti itu, kan itu identitas ya, identitas hmm, mereka gitu hmm, kan. Dan identitas diri itu bisa berubah seiring berjalannya waktu dan pengalaman gitu kan. hmm, Oke, kalau kamu pengen bisa punya communication skills yang bagus, kira-kira apa nih yang perlu kamu lakukan? Proses apa yang perlu kamu lakukan gitu? hmm, Communication skills yang kayak gimana sih? Kita mulai mundur gitu kan? hmm, Kita hmm, ngelihat ke depan terus kita jalannya mundur supaya kita bisa lihat secara spesifik gitu. Misalnya aku kan orangnya pendiam banget ya gitu hmm, misalnya, tapi aku pengen bisa bisa berorganisasi, aku bisa punya keberanian buat speak up gitu ya, atau hmm, public hmm, speaking. hmm, Oke, terus mundur lagi, apa yang bisa kamu lakukan gitu supaya kamu bisa lebih apa confident untuk bisa hmm, hmm, cerita atau public speaking gitu kan. Oke, aku akan belajar untuk untuk speech misalnya, atau untuk ngomong 3 kalimat gitu. Tadinya dia nggak suka tuh ngomong gitu kan, paling hmm, cuma sepatah 2 patah kata gitu kan. hmm, Oke, terus untuk bisa ngomong 3 kalimat harus bagaimana? Ya dimulai dengan misalnya ngomongin tentang diri sendiri aja setiap pagi gitu kan. hmm, Misalnya, apa yang kurasakan hari ini? Aku merasa merasa segar karena tadi malam aku bisa tidur berapa jam, misalnya hmm, kayak gitu. hmm, hmm. Dan setelah ini aku mau melakukan ini, gitu kan. Yep. Itu udah satu habit yang baru, gitu. Oke, oke. Gitu. Jadi teman-teman teman-teman tunanetra pun juga bisa lakukan hal yang sama gitu kan. Mulai dari membangun identitas baru, pengen menjadi orang yang seperti apa sih Hmm, gitu. hmm. Karena kita diciptakan Tuhan itu bukan tanpa alasan gitu kan. Dan Tuhan menciptakan kita tuh karena kita bermanfaat. Kita ada manfaatnya, kita akan bermanfaat buat masyarakat. Amin. Oke. Apa yang bisa kamu lakukan, atau mau seperti apa gitu. Mau menjadi diri yang seperti apa gitu. Sehingga dengan kita punya punya tujuan, punya identitas Hmm, diri itu, hmm. kita bisa jalan mundur, melihat sesuatu dengan lebih konkret, prosesnya jadi lebih mudah untuk dilakukan gitu kan. Kayak gitu. Wow. Itu kenapa spion ada dua, bukan satu. Kenapa, Oke. Mas? Spion itu ada dua, kanan kiri kan. Untuk kita lihat belakang, ada apa sih di belakang? Iya, Bukan untuk mencari apa yang terjadi di masa lalu ya, tapi untuk memulai sesuatu yang baru. Begitu ya? iya. Begitu nggak sih? Bener banget, bener banget Mas Oki, bener banget. Untuk, Jadi heeh. jadi kan kadang-kadang kita suka lupa ya. Ketika selalu bilang jangan lihat belakang, nanti ingat masa lalu, nanti ingat sesuatu yang di masa lalu yang sakit. Ya, saudara kita pasti ada yang sakit, ada yang ya yang nusuk lah bisa dibilang gitu ya. Cuman ternyata kalau tadi ini yang disampaikan apalagi tentang atomic habit tadi kaitannya ya bahwa emang spion dibikin dua bukan untuk melihat masa lalu tapi ada apa di belakang yang bisa kita lakukan untuk merubah hidup kita day by day berarti ya. Day by day, betul. Hmm. Day by day gitu. Wah, saya mau bikin satu poin-poin tapi saya banyak banget yang saya dapat. Aduh, Aduh, ini baru sedikit belum semua nih. belum semua nih. Iya,
sesi 2 yuk. Lanjut. Karena intinya gini sahabat Oki. Yang pertama, yang tadi saya ini bukan pengen mempercepat video ini, tapi karena Lindi ada yang harus dikerjakan, jadi kita akan lanjut di sesi berikutnya. Kita tunggu aja kapan jadwalnya. Cuman poinnya satu, diri sendiri dulu. Apa yang terjadi sama diri sendiri, terima dulu. Walaupun ya Lin, kadang-kadang ucapan, oke, gue udah terima, gue udah bisa terima kok. Terkadang kan nggak sinkron ya. Betul ya? Ada sisi nggak sinkron antara otak, antara mulut dengan hati gitu ya. Itu juga satu PR tuh. Nanti bisa di sesi berikutnya. Banyak kayaknya kita sesi ini. Boleh, lanjut. Diri sendiri dulu, setelah diri sendiri lalu kita lihat ada ring satu keluarga ataupun semua sahabat. Jadi ingat dulu. Boleh cerita sedikit ya, Lim? Boleh. Gantian ya, saya cerita. Silakan, Mas. 2006. Nah, ya ini 2006. Saya ke dokter mata waktu itu, dan saya divonis akan menjadi tunanetra yang totally blind. Kapan? Nggak tahu. Bagaimana caranya? Nggak tahu. But sure I will be, gitu ya. Terus hari itu hanya satu nama di otak saya. Saya mau cerita dan saya pengen ngelepasin ini, walaupun bukan untuk nggak akan mungkin lepas juga, tapi minimal legain diri dulu. Ini ada sahabat kita, Lin. Ini juga kenal. Dulu yang kepikiran saya cuma Cindy. Cindy. Ya, Cindy Margareta Cindy kembar. Cindy Ari. Iya. Hai Mbak Cindy. Hehe. Saya cerita sama dia waktu itu ya, di hari itu. Malam Minggu pula. Aduh. Diperjelas ya. Nelfon, nangis. Ganggu waktu orang untuk nangis gitu. Tapi itu happen, itu terjadi dan ya lega saat itu. Kedepannya bagaimana? Ya kita akan lihat aja gitu. Cuman emang itu betul, diri sendiri dulu, legain diri, baru ke keluarga, entah sahabat. Tadi Rini bilang nggak perlu ke banyak orang, ke 1-2 orang cukup. Yang penting kalian percaya bahwa ketika cerita bukan berarti untuk menjudge atau malah tambah menyusahkan, tapi malah yang kita pengen adalah kadang kita hanya pengen didengar ya Lin ya, betul ya? Betul. Nggak perlu mencari solusi, tapi hanya udah dengerin aja gitu. Itu keluarga. Lalu ya selanjutnya tadi dengan Atomic Habit, nanti saya akan taruh di deskripsi link dari Atomic Habit yang ada di Spotify. Wah, keren. Dan banyak banget poinnya sebetulnya, tapi ya udah sahabat Oki nonton aja. Ini saya bingung. Aduh, sorry ya Mas Oki. Gak apa-apa. Banyak banget nih. Gak apa-apa, karena banyak yang mau diungkapin. Saya sebenarnya pengen lebih banyak ngobrol lagi, tapi kan tadi ada tamu, nggak ya kamu harus nemuinnya jangan sampai dibiarkan lama menunggu. Kita lanjut ke sesi 2 aja nanti. Mudah-mudahan ini masih mau ngasih jadwal ke saya kapan senggang. Nanti kita lanjut. Siap. Cuma satu pertanyaan terakhir. Masih ikut paduan suara? Masih iya? banget. Masih banget. Di mana? Di parokiku sekarang. Aku tinggal di Tangerang kan, dan di lingkungan tuh kita sedang membentuk paduan suara baru, paduan suara lingkungan lagi dibangun gitu, dan puji Tuhan saya dipercaya untuk mengkoordinasi dan menjadi dirijen juga. Woi, naik kelas. Naik kelas, baru gue mau ngomong. Itu kan ternyata ilmu-ilmu yang gue pelajari dulu
itu bermanfaat banget loh Mas Oki. Jadi kan benar tadi kaca spion itu penting banget untuk melihat ada apa di belakang gitu kan. Itulah yang menentukan kita bisa berproses dan bisa bermanfaat di masa depan gitu. Itu yang terjadi gitu. Mantap. Dulu apa Alto ya ini? Alto. Dulu Alto ya. Saya kena tulah Alto. Istri saya Alto. Yose Alto kan? Jadi wah, dia dulu Yose itu ikut satu sama Lindy di Gita Divya ya. Gita Divya. Dan salah satu yang diandalkan loh. Salah satu yang diandalkan. Siapa? Yose. Masa sih? Iya. Jangan KGR. biar senang. Ini pengen seneng banget Rini. Thank you banget udah mau ngobrol sama saya walaupun belum tuntas. Kita lanjut ke sesi berikutnya nanti. But it's an honor for me. Thank you very much. Sama-sama Mas Oki, senang banget bisa ngobrol-ngobrol, berbagi cerita, pengalaman, berbagi tips-tips sama Mas Oki dan teman-teman. Mudah-mudahan bisa ada sesi yang berikutnya ya Mas ya. Harus. Aduh, masih banyak pertanyaan di otak. Termasuk temanmu itu, gimana temanmu? Udah dihubungin kah? Temanku yang Tunet juga? Oh, itu udah aku sih di sering ini sih. Oh iya, oke. Oke. Ya, sekali lagi Rini, thank you. Sukses dengan segala aktivitasnya. Jadi konselor yang baik. Amin. Dan masih ada satu pertanyaan yang pengen ditanya, tapi itu nanti aja. Soal di rumah itu bagaimana mendidik dua putra putri cewek cowok apa? Cowok dua-duanya. Cowok. Jagoan kecil itu rumit itu. Dijawab sekarang juga boleh sih kalau Mas boleh. Singkat. Usia berapa? Yang satu dan yang kedua? Usianya yang satu 7 tahun, yang satu mau 6 tahun. Bedanya 15 bulan. Dikit bedanya. Ya. Dikit bedanya. Itu pasti mainannya rebutan. Beli satu, beli satunya beli. Ya kan? Betul. Baju. Nggak mungkin beda. Benar. Mereka beda 15 bulan, tapi ibaratnya kayak anak kembar. Betul banget. Gimana, apa ya, istilahnya, tadi kan, ya ini poin yang saya poinnya adalah, ini jembatan antara siswa di sekolah dengan orang tua. Tetapi di blend untuk semuanya bisa tetap ada andil, ada nggak bisa saling lepas bahwa orang tua menyerahkan semuanya ke sekolah, sampai sekolah ya orang tua nggak mau tahu lah, nggak gitu juga. Nah sekarang ini di rumah bagaimana menyerahkan anak-anak itu ke sekolah? Oke. Ya kebetulan anak-anak ini kan di sekolah yang sama dengan aku, tempatku kerja ya, gitu. Dan mereka full day gitu kan, dari pagi sampai sore, sehingga aku bisa melihat mereka seperti apa gitu, dan bisa berhubungan dengan guru-guru di sana gitu kan, dan aku juga udah tahu sistem serta kurikulum di situ seperti apa gitu. Ya itu sangat membantu sih, jujur. Dengan anak-anak datang ke sekolah itu membantu perkembangan mereka, nggak cuma dari sisi kognitif ya, tapi juga dari sosial emosionalnya gitu. Betul. Jadi lebih mandiri gitu kan, terus lebih confident juga gitu, karena mereka ditantang untuk bisa mencoba sesuatu yang baru, berteman, belajar berteman kayak gitu. Dan ketika di rumah memang cara mendidiknya adalah, pertama sih aku punya kesepakatan dulu ya sama suamiku gitu kan, kita mau mendidik mereka ke arah mana gitu. Kita harus punya kesamaan juga ya, walaupun mendapatkan kesamaan itu juga butuh perjuangan gitu. Susah gitu kan, kita dua orang yang berbeda. Betul. Seperti itu, tapi kita sering berjalannya waktu kita jadi punya kesamaan sih. Oke, kita mau membangun anak-anak ini sampai sejauh mana gitu kan, apa yang mau kita
karena anak-anak ini punya potensi seperti apa, ayo kita lakukan bersama. Dan kita bagi peran, gitu. Kita bagi peran, gitu. Suamiku seperti apa, aku seperti apa, tapi tetap kita harus konsisten. Kita harus punya kontrol yang sama gitu ya. Kalau suamiku bilang A, ya aku juga harus bilang A. Gitu. Itu penting sekali gitu. Jadi anak tuh nggak bingung gitu kan dengan aturan yang berlaku, dia jadi lebih paham bahwa ini aturan mainnya gitu kan. Seperti itu. Dan anak-anak di usia ini kan butuh selain mereka butuh kedekatan, mereka juga butuh kedisiplinan, kemudian butuh kedisiplinan sih yang paling penting karena mereka harus belajar, kemudian juga belajarnya waktunya panjang, punya tanggung jawab untuk menjadi siswa yang baik, dan sekaligus juga bisa bersosialisasi gitu kan. Nah, ya kita bikin aturan-aturan yang sama gitu di rumah gitu, dan ada ibu mertua juga, dan kita juga kasih pengertian juga ke ibu mertua bahwa ini aturan yang berlaku, kita akan lakukan bersama-sama. Tapi kalau seandainya memang kesulitan, ya serahkan lagi kembali ke orang tua gitu. Jadi kita konsisten gitu kan. Dan satu prinsip yang aku dan suamiku pegang gitu ya, bahwa orang tua itu adalah orang yang take control of your life right now gitu. Jadi usia segini tuh kita nggak bisa ngasih apa ya namanya, jangan kasih kendor, intinya gitu. Jangan gas kasih terus. kendor. Kenapa? Gas terus. Artinya jangan sampai anak-anak itu lose control gitu. Yes. Gitu karena How about with gadget? Itu. Gimana? How about with gadget? Gadget kita tetap kasih gitu. Kita tetap mereka kasih untuk explore karena dunia mereka adalah dunia digital kan. Oh iya. Generasi digital gitu. Jadi kita nggak bisa stop itu. Nah, tapi perlu ada kontrol. Kita kasih batasan waktu kapan mereka bisa akses laptop, kapan mereka bisa akses TV. Itu semua ada jadwalnya, ada ketentuannya gitu. Apa yang harus kamu prioritaskan dulu. Belajarnya selesai dulu baru boleh main games misalnya. Kayak gitu. Itu salah satu contohnya. Keren. Jadi intinya mau dalam bidang apapun, mau seberapapun umur kita, kesepakatan itu penting ya, Rin ya? Ya, betul. Kesepakatan itu bagian dari hidup, gitu. Jadi ya udah nikmatin aja, gitu. Cuman kadang-kadang tadi, mudah-mudahan nggak dengar sih ibu mertua, kadang-kadang nenek punya aturan berbeda. Bener. Karena udah beda generasi kan. Iya. Tapi nggak apa-apa, itu kasih sayang nenek itu juga luar biasa sih. Nggak bisa dibantah gitu. Betul. Ya. Oke. Yaudah, ini terakhir, nanti kita ketemu di sesi berikutnya untuk membahas yang tadi belum selesai. Sekali lagi, sahabat Oki, nanti saya akan taruh di deskripsi. Kalau ada yang mau kenalan sama Lindy boleh, ada yang mau diskusi mungkin atau bertanya lebih jauh tentang dunia pendidikan anak atau bagaimana cara, apapun lah boleh lah. Lindy akan berkenan menjawabnya. Asal jangan yang neko-neko. Ingat, jangan neko-neko. Ya, yang satu neko aja. Satu neko aja susah, gitu bagi neko-neko gitu kan. Bener. Lindy, thank you banget sekali lagi, ini yang ketiga kalinya. Nanti saya dapat payung cantik habis ini kalau ngomong 4 kali. Ya, sahabat Tokyo yang udah nonton sampai detik ini, terima kasih banget. Mudah-mudahan banyak yang bisa dipetik, banyak yang bisa diambil. Kalau yang nggak bisa diambil, udah diemin aja. Yang bisa diambil aja, dijadiin satu pedoman atau mungkin kaca lah buat semuanya. Karena tadi ini ngomong, saya juga jadi kayak ngaca. Gitu. Jadi ya, terima kasih untuk semuanya udah nonton. Sampai ketemu di video saya berikutnya. Lindy, thank you ya. Oki dan Lindy pamit.
Thank you. Salam sehat selalu aja buat semuanya. Oke? Salam sehat selalu, Mas Amin. Oki dan juga Ini teman-teman. 5 kali ngomong. Udah dapat paling cantik nih, Mas. Iya. Thank you. Bye-bye semua. Thank you. Bye-bye.